Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Andra. Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat kapanpun. Sahabat-sahabat semua, pada kesempatan ini kembali saya akan berbagi tentang sejarah dunia, yaitu sekarang saya akan menyampaikan konflik di Asia Timur. Oke, kita mulai saja. Pertama yaitu konflik Tiongkok. Kemunculan paham komunisme di Tiongkok berawal dari kemenangan Partai Komunis Tiongkok dalam konflik politik di Tiongkok. Pada tahun 1923, kelompok komunis pimpinan Mao Zedong melakukan aliansi dengan kelompok nasionalis pimpinan Sun Yat-sen. Akan tetapi terjadi perpecahan di tahun 1927 sehingga sejumlah fraksi dari kelompok nasionalis berpindah ke arah pergerakan kelompok komunis. Sahabat-sahabat semua, konflik di Tiongkok. Terus kita lanjutkan. Perang saudara pun tak terhindarkan. Untuk menggalang dukungan massa, Mao Zedong melakukan long march melintasi pegunungan Yuan pada tahun 1934 sampai dengan 1935. Melalui long march itulah Mao Zedong mendapatkan banyak dukungan dari kalangan petani-petani di pedesaan, yang pada waktu itu menjadi golongan mayoritas di dalam struktur kemasyarakatan Tiongkok. Besarnya dukungan kaum petani terhadap Partai Komunis Tiongkok ini kemudian menjadi semakin intens seiring dengan kebijakan reformasi pertahanan land reform yang digagas oleh partai ini pada tahun 1946. Sahabat-sahabat semua, pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang menduduki wilayah Tiongkok Utara dan Tiongkok Tengah. Golongan komunis maupun nasionalis tidak mampu mengusir Jepang. Mereka melancarkan perlawanan secara sembunyi-sembunyi. Golongan nasionalis bekerja sama dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis untuk mengusir Jepang dari Tiongkok selama Perang Dunia Kedua. Adapun golongan komunis Tiongkok mendapat bantuan dari pasukan Uni Soviet. Perang terbuka antara golongan nasionalis Tiongkok dan komunis Tiongkok ini terjadi setelah kekuasaan Jepang berakhir pada tahun 1945. Perang saudara berlangsung selama 3 tahun dari tahun 1946 hingga 1949. Golongan komunis Tiongkok berhasil memenangkan perang saudara ini. Mereka segera mendeklarasikan berdirinya Negara Republik Rakyat Tiongkok. Itu sekitar pada tanggal 1 Oktober tahun 1949. Pada tanggal 1 Oktober 1949 ini, Mao Zedong memproklamasikan kemerdekaan Republik Rakyat Tiongkok. Mao Zedong berhasil menggulingkan pemerintahan nasionalis Kuomintang atau singkatan dari KMT, yaitu Chiang Kai-shek yang didukung Amerika Serikat. Sementara itu, Chiang Kai-shek dan KMT-nya mundur ke Pulauan Taiwan dan mendirikan negara Taiwan. Dampak politisnya, secara de jure Amerika Serikat tidak memberikan pengakuan kedaulatan atas kemerdekaan wilayah Republik Rakyat Tiongkok, tetapi mendukung secara aklamasi pemerintahan Republik Nasionalis Tiongkok pimpinan Chiang Kai-shek di Taiwan, yang mengedepankan format ideologi yang serupa dengan Amerika Serikat, yaitu demokrasi. Namun setelah 1956, hubungan Tiongkok dengan Uni Soviet mengalami perpecahan. Hal ini disebabkan oleh destalinisasi yang dijalankan oleh Khrushchev. Mao Zedong mengecam tindakan yang dilakukan oleh Khrushchev.
Selain membela Stalin, mau juga menganggap Khrushchev anak baru yang dangkal dan telah kehilangan sisi revolusioner. Khrushchev yang geram melakukan serangan balik. Ia menyebut pimpinan Tiongkok itu sebagai orang yang gila tahta. Khrushchev sempat melakukan berbagai upaya untuk membangun kembali aliansi dengan Tiongkok. Namun mau bergeming. Uni Soviet dan Tiongkok mulai terlibat dalam persaingan untuk memperebutkan posisi sebagai pimpinan komunis dunia. Sahabat-sahabat semua, strategi aliansi yang diterapkan oleh Uni Soviet dengan menggandeng Tiongkok tahun 1949 sampai dengan tahun 1950 ini menjadi salah satu faktor penyebab kemunculan poros Barat Timur dalam Perang Dingin. Selain Tiongkok, poros Timur di kawasan Asia juga diwakili oleh Vietnam, Korea Utara, Laos, dan Kamboja. Nah, dalam hal strategi, hal tersebut menjadi sebuah ancaman serius bagi kepentingan ekonomi, politik, dan penyebaran ideologi demokrasi liberal Amerika Serikat. Strategi aliansi yang digunakan oleh pemerintahan Mao Zedong itu membuat Amerika Serikat membagi fokus perhatiannya kepada dua hal, yakni perkembangan ideologi komunis di Eropa Timur dan perkembangan ideologi komunis di Asia. Aliansi kekuatan Uni Soviet dan Tiongkok kemudian menjadi parameter atas melebarnya ruang lingkup Perang Dingin dari kawasan Eropa ke Asia. Akibatnya, penanaman pengaruh militer dan pertahanan Amerika Serikat di kawasan Asia pun menjadi semakin kuat. Parameternya terdapat pada pemberian bantuan militer dan persenjataan Amerika Serikat di Vietnam Selatan dan Korea Selatan. Kekuatan komunisme di Asia semakin besar dengan menguatnya posisi Partai Komunis di Tiongkok, yaitu di dalam struktur pemerintahan Tiongkok. Kekuasaan Partai Komunis Tiongkok membuat pemerintah Tiongkok tetap memberlakukan prinsip-prinsip dasar ideologi komunis sebagai dasar negara Tiongkok. Hal itu diterapkan secara konsisten hingga saat ini. Sahabat-sahabat semua, itu terjadi konflik yang ada di Tiongkok, paham komunis dengan paham liberalis Amerika Serikat. Oke, terima kasih pada sahabat semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir tentang konflik yang ada di Tiongkok. Semoga bermanfaat. Sahabat-sahabat semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, juga tekan loncengnya. Semoga channel ini berkembang dan bisa terus berbagi tentang sejarah-sejarah dunia. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti di video berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.